إلى الهدى ودلاله إلى الخير ابتغاء بمرضاته وقربها ثبه تعالى على هدينية وعلى كل من أو بسلف الصالح خصوصا معلم بهذا الكتاب بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang kita hormati, kita muliakan guru kita Habib Muhammad Sofi bin Abdurrahman Ba'bud beserta keluarga beliau, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan dunia sampai urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para asatidz, para guru-guru, para tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung kita menyambung pembacaan kitab daripada Fathul Majid fi Syahrid Daril Farid fi Ilmi Tauhid yang membahas tentang i'tikad kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Semalam itu yang pertama yaitu nabi dan rasul itu wajib atau secara akal kita nabi dan rasul itu pasti bersifat dengan sifat itu. Yang maksud wajib itu secara akal pasti nabi kayak itu. Pasti nabi kayak itu. Pertama semalam sidik itu semalam nabi itu pasti benar, kadang mungkin nabi itu berdusta. Terus semalam sudah. Yang kedua, wasifatu tsaniyatul wajibatul lirrusuli alaihi salatu wassalam. Sifat yang kedua yang wajib bagi nabi dan rasul. Berataan lah nabi dan rasul berataan maksudnya. Yang kedua al-amanatu, yaitu jarsidin sifat amanah. Jadi nabi dan rasul itu secara akal kita, keyakinan kita bahwa nabi itu pasti amanah. Amanah itu ujar sidin dalam kitab ini ai ismatuhum minal wuqu'i fi muharramin au makruhin. Nabi itu bersifat amanah adalah nabi terjaga daripada melakukan sesuatu yang haram dan juga yang makruh. Jadi nabi dan rasul itu kadang mungkin melakukan kelakuan atau perbuatan atau perkataan yang diharamkan, bahkan yang dimakruhkan gin kada magin yang diharamkan disidin gitu. Zahiran wa batinan, entah itu perbuatannya secara zahir atau secara batin. Di dalam syarahnya ini ujar sidin fahum ma'sumuna an jami'il ma'asil muta'alliqati bi zahiril badani kazina wasyarbil khamri wal kadhibi. Ujar sidin nabi dan rasul itu secara zahir kadang mungkin melakukan sesuatu dosa atau melakukan pekerjaan yang diharamkan seperti zina, seperti minum khamar, seperti berdusta. Itu nabi kadang mungkin itu. Itu pertamalah. Wa an jami'il ma'asil muta'alliqati bil batin, dan yujasidin secara batin pun nabi dan rasul itu kadang mungkin melakukan minal hasadi wal kibri wariya wa hubbid dunya. Nabi dan rasul itu secara batin sidin itu kadang mungkin ada di dalam hati sidin itu hasad, satu iri dengki, kemudian riya, ada punya intinya penyakit batin itu kadada di hati nabi dan rasul. Itu yang dimaksud dengan amanah. Jadi amanah di sini secara ilmu tauhid ini amanah bagi nabi dan rasul itu mereka itu terjaga daripada dosa secara zahir, melakukan yang haram bahkan melakukannya makruh secara zahir, dan melakukan yang haram secara batin mereka itu kadang mungkin. Nah itu jasidin yang disebut amanah
fi sigari wal kibari, saat masih haluskah atau sudah genalkah? Nah, mulai halus sampai sebelum Sidin diangkat Nabi, sampai bahkan Sidin diangkat Nabi. Nah, jadi mulai halus sampai ke ganal-ganalnya Nabi dan Rasul, berataan Nabi dan Rasul itu kadada melakukan perbuatan yang kada baik tadi. Mereka itu kada melakukan yang haram dan juga kada melakukan yang makruh. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya di dalam Al-Quran, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kalian rasulun amin, utusan amin yang dipercaya, yang terpercaya. Itu yang pertama. Dalil yang kedua dalam surat Al-Takwir, jasidin muta'in thumma amin. Nah, jadi ada juga amin. Amin itu artinya yang terpercaya. Itu nah di dalam Quran ada aktsarul mufassirina ala annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-amin di sini ujar kebanyakan mufassir adalah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi digelar al-amin? Nah, di sini dikisahkan sedikit kisah Nabi nih. Walama ikhtalafu inda bina'il Ka'bah fi man wada'al hajar hakamu aula dakhilin alaihim. Manakala bubuhan pangarannya bubuhan apa Quraisy nah. Bubuhan tutuha Quraisy ini membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, renovasi lah aja kita. Merenovasi Ka'bah, mereka itu berdebat siapa garang nih, suku siapa yang ma'andak Hajar Aswad. Nah, maka mereka sepakat bahwa yang ma'andak kena Hajar Aswad adalah awalu dakhilin alaihim, yang awal datang nih. Nah, karena siapa yang datang di masjid ini itu. Nah, kemudian fa idza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilun, maka saat itu Nabi yang masuk, Nabi yang datang. Fadzalika qabla nubuwwah, dan kejadian ini jasidin sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Sebelum jadi Nabi dan Rasul gitu nah, sebelum kenabian. Faqalu, ujar mereka kaum-kaum Quraisy, hadza Muhammadun al-amin qad radina bihi. Ini Muhammad yang terpercaya, kami ridho aja, kami senang aja, padahal belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, tapi sudah dipercaya oleh kaum Quraisy saat itu, mulai halus sudah terpercaya. Nah, itu ujar Sidin kenapa digelar daripada al-amin. Ada riwayat juga menjelaskan anna Abu Jahlin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Abu Jahal ini berpandir lawan Nabi. Ujar Abu Jahal, innala nukadzibuka wa ma anta fina bimukadzabin. Sesungguhnya kami ini wahai Muhammad, kami ini kadang mendustakan ikam. Ikam itu mulai halus itu terpercaya, asa kadang mendustakan. Wa ma anta fina bimukadzabin, dan ujar Abu Jahal ini, apa-apa yang lawan ikam di sisi kami itu, ikam itu kada mukadzibin. Mukadzibin itu orang yang pendusta, kada. Ikam itu mulai halus sudah terpercaya. Tapi ujar Abu Jahal, walakin nukadzibu bima ji'ta bihi, tapi kami mendustakan yang ikam bawa. Ajaran yang ikam bawa itu nah yang didustakan, tapi amun ikamnya kami percaya benar. Nah, Nabi Muhammad dah. Tapi kan itu secara akal asa kada alhamdulillah percayalan orangnya, tapi yang dibawanya kada percaya. Nah, kayak itu. Tapi itu diantaranya ujar Abu Jahal. Ada juga diriwayatkan, innal Akhnas ibn Syarik laqiya Abu Jahlin yauma Badr. Pernah Akhnas ini bertemu lawan Abu Jahal saat perang Badar nih. Faqala lahu, maka ujar Akhnas ini, ya Abul Hakam, laisa huna ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana. Jadi ujar Akhnas ini Abu Jahal, kita ini berduaan aja, kada ada yang mendengar. Kada ada yang mendengar, kita ini berduaan aja nah. Tukhbiruni an Muhammadin. Ujar si Akhnas ini, kabarkan bang tentang Muhammad itu kayak apa? Shadiqun au kadzibun. Muhammad itu shadiqkah? Shadiq itu benarkah? Atau kadzibunkah? Atau dustakah? Ujar si Akhnas ini lawan Abu Jahal, berpandir berduaan aja, berahasiaan aja. Faqala Abu Jahlin, ujar Abu Jahal, wallahi
inna Muhammadan lasadiqun. Demi Allah ujar Abu Jahal, Muhammad itu lasadiqun. Inna pakai lam pulang. Ujar bahasa gitu, bujuran Muhammad tuh sadiqun. Bujuran Muhammad tuh bujur, benar, jujur gitu kan. Percaya. Wa ma kadzdzaba Muhammadun qattun, dan Nabi Muhammad tuh kada suah berdusta. Kada suah berdusta Nabi Muhammad. Nah, itu ujar Abu Jahal yang berkelahi yang memusuhi Nabi dah. Bukan pandir itu. Nah, itu musuh tuh yang mengakui dah. Musuh mengakui Nabi Muhammad tuh shadiqun dan kada suah berdusta. Nah, itu diantara daripada dalil Nabi itu diantaranya tadi al-amin atau amanah sidin itu terpercaya. Wa dalil ala thubutil amanah lahum alaihi wassalatu wassalam. Ini secara akaliyahnya, secara akal kita ujar sidin annahum law khanu birtikabi muharramin wa makruhin. Ini secara akal lah. Nabi itu mempunyai sifat wajib ngarannya amanah. Amanah itu Nabi itu senantiasa melakukan sesuatu yang haram ataupun makruh. Itu amanah tadi. Nabi itu terjaga dari melakukan yang haram dan melakukannya makruh. Jarsidin secara akalnya kayak ini. Jikalau Nabi itu khonu, jikalau Nabi dan Rasul itu khianat berarti lawanannya amanah. Berarti jikalau Nabi ini melakukan sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang makruh misalnya aja secara akal gini. Kemudiannya sidin lakunna ma'murina bimithli ma yaf'alunahu, dan kita ini disuruh mengikuti apa yang Nabi lakukan. Ya kelak. Ini ulang nih secara akal nih. Jikalau Nabi melakukan yang haram misalnya atau yang makruh, sedangkan kita ini disuruh mengumpati Nabi. Kita ini kan disuruh mengumpati Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat lah. Banyaklah ayat-ayatnya. Wa innallaha amarana bittiba'ihim, karena Allah itu menyuruh kita untuk mengumpati Nabi. Entah itu perkataan mereka atau perbuatan mereka ataupun keadaan mereka. Kita ini disuruh umpati Nabi. Jadi dalam Quran diantaranya wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah oleh kalian akan dia, para nabi dan rasul ini, la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan diberikan petunjuk. Nah, kita ini disuruh oleh Tuhan mengumpati nabi dan rasul. Wala yasihu an nu'mira bi muharramin wa makruhin. Maka jasidin secara agama kada sah asa kada pantas Tuhan itu menyuruh kita mengumpati orang yang orang itu menggawi sesuatu yang haram. Kan pikir secara akal nih. Secara akal kan kita misalnya nabi dan rasul itu menggawi yang haram, sedangkan kita ini disuruh ngikut nabi, ngikut rasul. Secara agama asa kada pantas. Ujar sidin li annallaha la ya'muru bil fahsya, karena Allah itu kada mungkin menyuruh hambanya itu melakukan fahsya. Fahsya itu perbuatan yang keji, yang kada baik. Nah, amun nabi dan rasul itu melakukan yang haram, sedangkan Allah nyuruh kita mengikuti nabi dan rasul tadi, berarti kita disuruh menggawi yang haram. Sedangkan di dalam ayat yang lain Allah kada menyuruh kita melakukan fahsya. Berarti ada apa ngarannya? Ada saling bertentangan. Asing bertentangan aja sih. Entah itu yang haram atau makruh. Fata'ayyana annahum la yaf'alu illa ta'ah. Maka jasidin nyatalah Tuhan amun menyukan di dalam ayat yang lain Allah itu kada menyuruh hambanya melakukan fahsya, sesuatu yang kada baik. Sedangkan kita disuruh di antara ayat yang lain mengumpati Nabi. Berarti ujar sidin nyata bahwa yang Allah maksud menyuruh mengumpat Nabi itu sesuatu yang baik-baik aja. Kada mungkin yang kada baik. Karena dalam ayat yang lain Allah kada menyuruh kita mengumpat yang kada baik. Berarti Nabi dan Rasul itu menyontohkan kepada kita kada mungkin menggawi yang kada baik.
Nah, mudah-mudahan paham. Itu secara akalnya bahwa Nabi itu kadang melakukan sesuatu yang haram, bahkan yang makruh. Imma wajibatan au manduban. Jadi gawian Nabi atau pekerjaan Nabi itu di antara dua aja. Amun kada wajib, sunnah. Itu aja Nabi gawian Nabi itu dua aja. Amun kada wajib, sunnah gawian sidin. Kada ada makruh itu kada ada. Haram akhirnya kada ada. Jadi gawian Nabi itu dua aja. Amun kada wajib ya sidin, makruh itu dua aja yang gawian Nabi ini. Fa'af'aluhum da'iratun minal wajib wal mandubi. Nah, bahkan jasidin, maka pekerjaan mereka daripada Nabi dan Rasul itu di daerah atau antara dua itu aja. Amun kada wajib itu sunnah. Bal fil awliya alladhi hum atba'ahum man yasilu bimaqamin tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'ati binniyah. Bahkan diantaranya Jasidin di dalam syarahnya, pada wali-wali Allah Ta'ala yang mereka mendapatkan maqam di sisi Allah, jadilah pekerjaan mereka itu, entah itu diam atau bergerak, itu berataan ketaatan bin niat, dengan niat mau umpat Nabi. Jadi bahkan wali-wali itu mau umpati Nabi, niatnya mau umpati Nabi, bergeraknya, berdiamnya, gawiannya yang mubah-mubah jadi ketaatan. Itu keutamaan niat tuh. Wala yadkhulu al-mubah, dan kada masuk Nabi itu ujar Zidin, la tadkhulu hal mubahu. Nabi itu kada masuk di pekerjaan mereka itu mubah, sekalipun itu mubah. Di sisi kita itu mubah, tapi di sisi Nabi itu kada mubah. Antara dua aja tadi, amun kada wajib, sunnah. Itu aja kayak Nabi, kada ada mubah di sisi Nabi itu. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka idza fa'alu yakunu libayanil jawas. Nah, jadi bila mereka itu menggawi perbuatan, mengerjakan sesuatu yang mubah, maka itu jasidin pertama menjelaskan bahwa pekerjaan itu boleh. Kan Nabi dan Rasul itu gawiannya dua aja, sunnah lawan wajib. Misalnya menggawi mubah bang, Nabi misalnya makan mubah, kalau makan tuh mubah bagi kita kan, Nabi makan, berarti jasidin mubah itu di sisi Nabi tetap dapat pahala Nabi menggawi makan itu. Kenapa? Karena Nabi makan itu menandakan bahwa boleh aja makan, boleh kita makan ini misalnya boleh memakan sesuatu ini, boleh aja dimakan karena Nabi mau makan. Nah, berarti gawian Nabi itu sunnah di sisi Nabi, dapat pahala sidin, intinya kayak itu. Amun kita mubah aja, misalnya kada berniat mau umpat Nabi. Wa dzalika ayyaqsuda bidzalikal mubah taqwa ala ta'ah. Nah, maka jasidin diberikan pahala atasnya Nabi deh. Bila sidin menggawi yang mubah, tetap hukumnya di sisi sidin amun dapat pahala. Dan demikian itu seperti bila kita berniat yang mubah itu untuk takwa kepada Allah, atau kita berniat mubah itu untuk menampakkan nikmat dari Allah, atau kita menggawi mubah itu untuk menegah diri kita daripada menggawi yang haram. Misalnya yang berniat mubah itu takwa kepada Allah, mandi misalnya. Mandi itu gawian biasa aja, saben hari kita mandi. Tapi misalnya pian hendak ke majelis tadi, aku mandi supaya nyaman nuntut ilmu. Gawian mubah dah. Tapi kita niatkan kayak itu jadi takwa kepada Allah atau takwa yang lain lah nih. Aku mandi ini supaya nyaman beribadah. Aku makan ini supaya semangat ibadah, atau jasidin aku guring ini supaya aku kada menggawi yang haram. Guring sidin, pahala sidin guring tuh. Daripada sidin bangun gawi yang haram jasidin, baik guring. Nah, jadi guring sidin itu dapat pahala. Gawiannya mubah tapi dapat pahala. Jar ulama kalau Suhaib bin Naqlan an Syekhi al-mu'tamad annal mubaha la yanqalibu ta'atan bi niyatil khair wa innama thawabu ala niyatil khair. Ujar ulama nih, gawian yang mubah itu kada kawajo berubah jadi taat.
Misalnya gawiannya mandi mubah, kemudian diniatinnya niat supaya baik tadi, niat ketaatan, kemudian mandinya itu berubah jadi sunnah, kada. Tapi mandi juga aja sedih. Tapi orang itu dapat pahala kenapa? Ala niatil khair, karena niatnya baik. Nah, jadi kada zatnya ibadah itu yang berubah kedudukannya kada, tapi karena niatnya itu baik, inya dapat pahala di pintangan niatnya itu. Nah, gawiannya mubah, gawiannya boleh aja digawi, silahkan, kada digawi kada apa-apa juga, tapi dia niat kebaikan tadi, ketaatan, ketakwaan, nah di situ pahalanya ada. Di situ jasidin pahalanya ada. Waqala Ghazali, ujar Imam Ghazali nih, ini Imam Ghazali, lau qasada syakhsu annahu la ya'khudhu dunya bihalin ila isti'anati ala ibadillahi kafahu hadzal qasda fi husuli thawabi an tajaddidihi fi kulli halin. Ini baik ini kita pakai ini. Ujar Imam Ghazali gini, jika kita berniat seseorang bahwa niatkan apa, aku kada menjadikan dunia ini kecuali untuk menolong daripada agama Allah, atau aku jadikan dunia ini untuk menolongi ala ibadillah supaya nyaman beribadah, kafahu hadzal qasdu, maka jasidin cukup ini niat fi husulit thawabi, daripada menghasilkan pahala, anta jadidihi fi kulli halin, daripada memperbaharuinya di setiap keadaan. Nah, kan tadi pertama itu kan kayak ini ujar ulama, pian hendak gawi yang mubah tuh diniatkan ketaatan kan tadi supaya dapat pahala. Ujar Imam Ghazali kayak ini aja, nah diberatakan, dirangkum berataan. Ujar Sidin, aku berniat dunia yang adalah aku nih, segala yang apa nih, dunia nih, aku mencari dunia ini supaya menolongi kau beribadah. Itu aja Jazidin, itu jadi cukup aja sudah. Kalau saya yang diniat-niatkan lagi, itu pendapat Imam Ghazali. Nah, itu diantaranya tuh, aman hendak nyaman kita pakai yang ini sebagai serep aja kita kan, kayak yang kita puasa kan, ada yang setiap malam berniat, ada yang kita mau umpati mazhab yang lain sebulanan. Nah, kalau pindah kada ingat berniat, nah ini kan juga nih, amun hendak mencari apa ngarannya leh, apa serep aja kita kan, misalnya kita kada ingat yang gawian mubah diniatkan supaya jadi takwa tadi, pakai yang Imam Ghazali ini. Nah, berataan yang ada lawan aku nih, masalah dunia nih, aku gunakan untuk beribadah. Nah, di sini cukup aja sudah itu. Kadu sering perbaharui jadi Imam Ghazali, tapi jar ulama yang lain tadi kan perbaharui aja, itu yang lebih tapiknya lah. Nah, anunya kayak itu, saban yang kita menggawi yang mubah diperbaharui. Itu pertama, kenapa Nabi itu menggawi yang mubah, bagi sidin dapat pahala, karena menandakan bahwa gawian itu boleh. Apa bolehnya? Nabi menggawi. Nah, kayak itu. Yang kedua aja sidin, wa idza waqa'a minhum alaihi salatu wassalam wa ala suratin makruh au khilaful aula, maka jasidin bila Nabi dan Rasul ini nah menggawi sesuatu rupanya itu makruh, gawian makruh aja kita intinya kayak itu, atau khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Nih misalnya kita nuntut ilmu ini kan utama nih, sekalinya ada orang di ujung sana kah bejikirnya, nah ini tuh khilaful aula, menyalahi sesuatu yang lebih utama nuntut ilmu daripada berzikir. Inya milih berzikir daripada nuntut ilmu. Berpahala juga inya, kita mungkin berpahala gitu nah, tapi inya menyalahi keutamaan yang lebih daripada yang digawinya. Itu namanya khilaful aula. Jadi jasidin, bila Nabi dan Rasul itu menggawinya makruh nih, misalnya lazima ayyasira dzalikal makruh aw khilaful aula ta'atan ma'muran bihi minallah amrun ijab wa nadbun. Jasidin, maka para dan Nabi dan Rasul itu di sisi mereka melakukan sesuatu yang makruh itu, jasidin, jadilah satu ketaatan yang Allah suruh daripada Nabi dan Rasul itu, karena suruhan Allah itu entah itu wajib dan sunnah. Jadi ini Nabi dan Rasul misalnya menggawi sesuatu yang makruh di sisi kita makruh, sidin gawi, Nabi gawi bahari misalnya, Nabi gawi saat ini dihukumkan ulama makruh, tapi bahari Nabi menggawi, di sisi Nabi itu pertama dapat pahala,
Kedua Jasidin itu suruhan Tuhan. Suruhan Tuhan, Jasidin ngarannya Nabi mentaati suruhan Tuhan, Sidin dapat pahala juga walaupun gawiannya makruh. Disuruh oleh Tuhan. Nah, itu Jasidin. Kenapa jadi disuruh Tuhan? Jasidin wa tasyri'i untuk syariat kita. Jasidin di dalam ini ta'limul ahkam lil umami untuk memberitahukan hukum bagi umatnya. Nah, jadi akhirnya kita tahu, oh ini gawian makruh. Kenapa jadi makruh? Nabi menggawinya kayak ini misalnya. Contohnya kan di sini. Waqad sabata annahu tawaddu'a maratan. Jadi dalam sini di dalam kitab ini disebutkan adalah Nabi menggawi wudu sekali-sekali. Sekali-sekali pernah Nabi berwudu itu sekali aja, sekali basuhan aja. Sekali basuhan itu pertama. Wa syariba qa'iman. Nabi itu suah diriwayatkan minum berdiri. Nah, makruh kan bagi kita. Tapi Nabi menggawi. Berarti yang pertama minum berdiri itu boleh aja, itu nah. Kan tadi dijawaz boleh aja gawiannya, tapi makruh hukumnya. Jika Nabi kada minum berdiri bisa haram itu tadi. Nabi berdiri berarti boleh nih. Tapi Nabi jarang menggawi, berarti makruh nih. Nah, kayak itu. Jadi gawian Nabi itu jadi hukum bagi kita. Di sisi kita jadi makruh, tapi Nabi menggawi itu sini dapat pahala sebagai contoh atau menjadikan hukum bagi kita. Atau jasidin wa balaka iman. Mohonlah, Nabi bekamih berdiri. Berarti boleh, tapi makruh itu. Jika Nabi kada mencontohkan bisa haram itu. Haram. Tapi ini ada Nabi mencontohkan nah, tapi kada rancak. Suah aja, tapi kada rancak. Ini berarti makruh aja ulama nih. Makruh aja. Jadi menandakan itu boleh dan menjadikan hukum bagi umatnya gawian Nabi yang makruh tadi. Jadi gawian Nabi di sisi kita makruh, tapi amun Nabi menggawi sidin dapat pahala sebagai syariat bagi kita, sebagai contoh atau bagi kita. Wa huwa fi'luhum imma wajibun aw mandubun. Dan dia Nabi dan Rasul itu gawiannya itu dua aja tadi. Amun kada wajib jasidin yaitu sunnah. Itu aja. Gawian Nabi itu amun kada wajib sunnah, kadada Nabi menggawi makruh. Amun Nabi menggawi makruh berarti menjadi hukum, ada toh pelajarannya bagi kita, ada toh hukum bagi kita toh. Jadi Nabi menggawi makruh, di sisi kita makruh, sisi Nabi kan ada makruh. Nah itu diantaranya daripada sifat amanahnya Nabi. Jadi amanah di sini maksudnya bahwa Nabi itu kada melakukan sesuatu yang haram, bahkan yang makruh pun Nabi kada gawian Nabi itu dua aja, amun kada sunnah. Atau yang kedua tadi yaitu wajib. Nah itu diantaranya daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya kayak itu. Dan diantara mukjizat Nabi kita Muhammad yang sedikit nih, karena bulan Maulid mengisahkan mukjizat. Ada diriwayatkan qala akhraqal musyrikuna Ammar bin Yasir bin Nar. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu bahari mempertahankan agama ini luar biasa. Jadi sampai ada sahabat ini yang orang musyrik itu membakar sahabat, dibakar. Dibakar. Gampangan dibakar. Nah, jadi Ammar bin Yasir ini pernah dibakar oleh orang-orang musyrik nih. Fakana sallallahu alaihi wasallam yamuru bihi wa yamuru yadahu ala ra'sihi fayaqulu ya nar kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunta ala Ibrahim. Jadi saat itu Nabi lalu, kemudian Nabi pusut Sayyidina Ammar ini tadi, kemudian Nabi berdoa, wahai api jadilah sebagaimana engkau saat membakar Nabi Allah Ibrahim, dingin, sejuk dan lain sebagainya. Nah itu diantara kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir diantaranya lagi ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Pernah Abu Naim ini berkunjung beelang lawan Anas bin Malik. Maka ujar Sayyidina Anas,
ya jariyah, oh ujar kita wahai pembantu, siapkan makanan, ada tamu. Siapkan makanan, ada tamu. Kemudian ujar Sayyidina Anas, ambilkan Bang apa ngarannya? Mindil, mindil itu kain, secari kain. Nah, maka diserahkan kain yang rancak dipakai oleh Sayyidina Anas, nah, dibawa oleh pembantunya, kainnya itu kotor, rigat. Kemudian ujar Sayyidina Anas, nyalakan api. Dinyalakan api. Kemudian Sayyidina Anas lempar kain itu ke api tadi. Imbah itu setelah dilempar ke situ, diambil Sidin kain itu. Fa kharaja abyada, maka Sidin keluarkan kain itu jadi putih kembali, kada terbakar. Jadi sang tamu ini betakun. Sang tamu Sayyidina Anas ini betakun, mahada, apa ini wahai Sayyidina Anas? Ujar Sidin, hada mindilun kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu bihi wajhahu. Ini Jasidin kain yang suah dipakai Nabi untuk melap wajahnya. Sapu tangan yang suah dipakai untuk melap wajah Sidin, wajah Nabi Muhammad. Jadi yang kena keringat Nabi aja kada mau dimakan api, itu lah. Saking luar biasanya sapu tangan itu tadi. Jadi jar ulama udah ada baca kitab tadi. Jar Sidin, jikalau ada nih orang yang membawa rambut Nabi kah, atau yang membawa apa-apa Nabi lah kisahnya deh, dari awak Nabi nih. Jasidin diantaranya dari kita hendak mengetahui aslinya, pertama Jasidin cari sintari. Amun benda itu atau rambut itu tadi ambayang, berarti bukan dari Nabi. Karena Nabi itu bila Sidin di bawah sinar matahari kada ambayang, kada ada bayangannya. Pertama, atau Jasidin dibakar. Nah, jadi ampun orang membawa misalnya kalau ada tuh bawa sini kan orang bawa rambut Nabi, rambut Rasulullah aja, orang bakar ada mungkin ya kita membakar, boleh orang kita sintar pokoknya apakah itu sesuatu yang terang tuh sintari di dalam kitab itu situ kayak itu. Amun ada bayangannya berarti itu palsu, bukan dari Nabi itu. Atau dibakar, dibakar ya tadi alih kita berkelahi dulu nyari kita kau bakar, nyintari kan kau aja nyintar sambil di kotaknya misalnya kan ada di kotaknya sintari, misalnya ada bayangannya palsu itu karena bukan dari Nabi. Karena Nabi itu diantaranya khususiyah Nabi itu diantaranya bahwa Sidin itu kada ada bayang di sinar matahari kayak apapun, kada ada bayangannya. Nah itu diantara daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum.